Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, pastinya kalian harus tetap semangat, tetap sehat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Baiklah, di sini ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir? Hadir semua? Ya, bagus jika semua hadir. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita berdoa ya. Ibu yang pimpin doanya. Berdoa dimulai. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan lanjut materi kita, yaitu tentang tema kita, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup, tetapi ibu akan menjelaskan terlebih dahulu cara makhluk hidup bergerak. Nah, di sini kita akan bahas yaitu tentang pengertian bergerak terlebih dahulu. Nah, siapa yang tahu apa itu pengertian bergerak? Nah, jika tidak ada yang tahu, di sini ibu akan menjelaskan. Bergerak itu pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu perpindahan tempat atau perpindahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya yaitu di sini ibu akan menyampaikan cara makhluk hidup bergerak. Nah, cara makhluk hidup bergerak itu seperti apa sih? Nah, contohnya seperti berjalan, melompat, berlari, dan merangkak. Nah, contoh bergerak pada manusia itu bagaimana? Ya, betul, berjalan, berlari. Sekarang kita masuk ke cara bergerak pada manusia. Contohnya seperti berjalan, berlari, berdiri, dan melompat. Nah, kalau pada hewan, yaitu sama saja seperti manusia. Bisa saja dia berdiri, bisa saja dia berjalan, bisa saja dia melompat. Kalau pada tumbuhan, yaitu berbeda. Kalau dalam tumbuhan itu bergeraknya bisa dia membesar, bisa dia lebih tinggi. Nah, di sini kita tadi sudah menjelaskan tentang pengertian bergerak, tentang contoh cara bergerak pada makhluk hidup. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, bagaimana sih ciri-ciri pada makhluk hidup itu? Nah, contohnya seperti bernapas. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan bernapas? Bernapas itu ketika kita masih bisa menghirup udara yang segar. Contohnya seperti Seperti ini kita dapat dikatakan masih bisa menghirup udara yang segar. Nah, kenapa kita kalau makhluk hidup dikatakan bernapas? Kalau tidak bernapas itu dikatakan dengan benda mati. Nah, selanjutnya memerlukan makanan dan minuman, itu pasti. Kalau dikatakan dengan makhluk hidup harusnya memerlukan makanan dan minuman. Kalau tidak memerlukan makanan dan minuman, itu juga disebut dengan benda mati. Nah, selanjutnya bergerak. Inilah yang kita sebutkan tadi, bergerak tadi seperti melompat, berlari, berjalan, berdiri, bertambah tinggi, membesar. Dan selanjutnya itu tumbuh dan berkembang. Nah, di sini seperti makhluk hidup itu juga ada pertumbuhan dan ada perkembangan. Contohnya seperti dari kecil menjadi sedang menjadi besar gitu. Dan selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang, dan yang selanjutnya menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, mungkin ibu harap dari pembelajaran ini kalian dapat mengerti tentang bagaimana pertumbuhan makhluk hidup dan bagaimana tentang ciri-ciri makhluk hidup dan bagaimana tentang cara bergerak pada makhluk hidup. Nah, pembelajaran kita ibu harap cukup sampai di sini. Kalian dapat mengulang pembelajaran kita di rumah dengan membaca bukunya di halaman 37 tadi. Nah, dan minggu depan jika ada pertanyaan yang kurang mengerti bisa kalian sampaikan kepada ibu. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Di akhir video ini, saya pribadi mengajak adik-adik semua atau teman-teman saya yang ingin melanjutkan jenjang perkuliahannya lebih tinggi. Bagi adik-adik kami yang belum lulus dalam SNMPTN atau SBMTN, jangan sedih, jangan menyerah, jangan khawatir. Karena di sini kami dari Universitas Quality Medan membuka pendaftaran baru bagi adik-adik kami yang ingin melanjutkan jenjang sekolahnya yang lebih tinggi. Karena bersama kami kita dapat mencapai cita-cita kita. Karena di sini kita dapat belajar dan kampus kami juga termasuk dalam kampus merdeka, kampus yang abadi, dan kampus yang cerdas. Terima kasih.